Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Wa qala Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Sadaqallahul aliyyul azim. Ya, sama-sama kita hormati Ketua DKM As-Salam Al-Jami Bapak Ustaz Muhammad Marzuni beserta segenap jajaran pengurusnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan panjang umur dan sehat walafiat, diberikan keistiqomahan dalam rangka bersama-sama jamaah memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini, yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para guru, para asatiz, para hujjaz, para sepuh bini sepuh, ketua lingkungan, tokoh masyarakat di lingkungan Masjid As-Salam Al-Jami, jamaah yang istiqamah duduk dalam majlis ini. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah bi nikmatillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur kepada Allah dengan segala karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa memenuhi kewajiban kita yang baru saja kita tunaikan dengan melaksanakan salat maghrib berjamaah dan tidak beranjak dari masjid ini untuk duduk dalam majelis satu salihin, duduk-duduk dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang telah sedang maupun yang akan kita kerjakan ini akan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga selalu kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat, akhirat kita, rumah tangga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak cucu kita dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan kita berharap Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada kita dalam menghadapi berbagai persoalan dunia yang tiada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, handai tolan kita yang jauh maupun yang dekat, juga para pendiri Masjid Jami As-Salam Al-Jami yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit juga kita doakan mudah-mudahan oleh Allah diangkat dan disembuhkan penyakitnya serta dipulihkan segera kesehatannya. Yang sedang terhimpit Allah luaskan rezekinya, yang jauh didekatkan, yang dekat dimudahkan untuk meraihnya. Yang sedang gelisah Allah tenangkan jiwanya, yang menghadapi kesulitan hidup Allah berikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Setiap saat kita tidak pernah lepas dari limpahan rahmat dan keberkahannya sampai dengan akhir kehidupan kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki al-hadis rabi', hadis yang keempat. Oleh Imam An-Nawawi dicantumkan hadis yang keempat ini dengan judul Atwaru khalqil insani wa khatimatuhu, tentang tahapan penciptaan manusia, wa khatimatuhu, dan juga akhir daripada amalannya. Artinya akhir dari kehidupannya. Kita baca dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'u bihi fi kitabil hadis arba'in. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam huwa as-sadiqul masduq in ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan misla dzalika summa yakunu mudghatan misla dzalika summa yursalu ilaihil malaku fayanfihu fihi ruha wa yu'maru bi arba'in kalimatin bi katbin rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqi aw sa'idu fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu in ahadakum la ya'malu bi amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amalin ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlun nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amalin ahlil jannah fayadkhuluha. Hadis ini banyak diriwayatkan oleh muqtaridul hadis, oleh para perawi-perawi hadis. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dicantumkan di dalam kitab Fi Badahil Khalqi, kitab tentang permulaan penciptaan, di dalam babul zikril malaikah, zikril malaikah, di dalam hadis nomor 3036. Juga dicantumkan oleh beliau, oleh Imam Bukhari, di dalam kitab Wal Qadaril Anbiya, tentang ketentuan para anbiya di situ. Ya, Imam Muslim mencantumkan hadis ini dalam Kitabul Qadri, dalam babul kaifiyatil khalqil, ya, tentang bagaimana kaifiyah penciptaan khalqi Adam, anak Adam maksudnya, penciptaan Adam. Ya, termasuk keturunannya itu. Gitu. Dicantumkan oleh beliau dalam hadis nomor 2643. Juga dicantumkan oleh Imam Abu Daud di dalam Fis Sunnah, di dalam kitab Sunnah, di dalam Babu Fil Qadri, dalam hadis nomor 4708. Imam Tirmidzi juga mencantumkan hadis ini dalam kitab Fil Qadri juga, dalam Babul A'mali wal Khawatimi, bab tentang amal-amal seseorang dan akhir dari amalannya. Gitu. Wa Ibnu Majah juga mencantumkan hadis ini di dalam kitab Fil Muqaddimah, bab tentang pembukaan. Gitu. Dalam Babul Fil Qadri juga dicantumkan oleh beliau di dalam hadis nomor 76. Hadis ini para ulama dijelaskan sebagai salah satu hadis, hadzal hadisu azimun jamil ahwalil insan
Hadis ini termasuk hadis yang amat penting karena menghimpun jami'il ahwali terhadap keadaan insan, keadaan manusia di situ. Min bada'i khalqihi, dari permulaan penciptaannya, wa muji'ihi ila hadhil hayatid dunya, dan mulai ketika didatangkannya pada kehidupan dunia, ila akhiri ahwalihi, sampai kepada akhir kehidupannya, minal khuludi fid daris sa'adati au daris saqah, keadaan dia di antaranya nanti apakah dia akan kekal fi khuludi, di dalamnya kekal di dalam sa'adatu, ini di dalam negeri kebahagiaan, atau saqa, di dalam negeri yang penuh dengan penderitaan. As-saqa itu negeri yang penuh dengan penderitaan, maksudnya di darun nar, negeri kehidupan neraka di situ, ya. Nah, bima kana minhu fil hayatid dunya, ini di dalam kehidupan dunia yang dilakukan disebabkan min kasbi wa amali, dia menderita di negeri nar itu karena asbab kemalasan dia dan amal-amal keburukannya dia. Gitu. Nanti itu menjadi apa? Menjadi penentu dia masuk ke dalam darus sa'adah, ya, negeri kebahagiaan, atau darus saqa, masuk ke negeri yang penderitaan. Itu yang menentukan adalah yang spirit kita. Kalau kita mujahadah, sungguh-sungguh dalam beramal, itu akan menentukan. Tapi kalau kasbun, tapi kalau jiwanya penuh dengan kemalasan, salat jamaah malas, duduk dalam majelis malas, maka itu juga menentukan ending atau akhir di dalam kehidupan kita. Padahal kita pengen hidup kita, ya, husnul khotimah. Kadang-kadang enggak sebanding, enggak sejalan dengan doa kita. Kita sering doa, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, kami minta, ya Allah, di akhir kehidupanku dengan akhir yang baik. Wa na'udzubika bi su'il khotimah, dan juga aku berlindung dari akhir kehidupan yang buruk. Kita sering berdoa dengan begitu, tapi prakteknya kita jauh dari akhir yang baik. Ibadahnya penuh dengan kemalasan, entar-entaran. Giliran ada majelis, ya, berseribu alasan. Ada banget alasan tuh, ya, capek, ya kan? Capek itu paling utama tuh. Dari alasan, dari sekian banyaknya alasan, orang kalau duduk dalam majelis yang pertama itu adalah apa? Lelah, capek. Apalagi kalau taklimnya hari biasa, kayak Syekhuna Jamaul Lail, guru kita, malam Rebo, pada maghrib di Masjid Agung Al Barkah. Oh, lagi kenceng-kenceng kita lagi. Waduh, itu kan jam-jamnya orang kepulangan dari kerjanya. Udah tuh, banyak alasannya. Dan nomor satu itu adalah apa? Capek paling alasannya. Ya, kalau alasan yang lain itu mah berapa persen lah, kecil itu mah. Tapi rata-rata karena faktor lelah gitu. Padahal apa?
Lelahnya kita itu kalau kita mau tetap istiqomah dalam ibadah itu akan menjadi lillah. Lelah kita tuh. Maka kalau kita sudah lillah, maka kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, lelahnya itu akan menjadi pahala buat kita. Coba. Kan Allah nggak melarang. Capek kita duduk dalam majelis, kemudian kita tertidur dalam majelis. Dilarang nggak sama Allah dia? Kagak. Mau tidur juga, nyenderan juga nggak dilarang sama Allah. Pak, dulu kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dalam sebuah halaqah, itu para sahabat berebutan. Ngapain? Pengen paling dekat, akrabul jalaza, paling dekat duduknya bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi. Mereka pengen dekat. Kenapa? Udah ada contohnya. Nah, di dalam hadis yang kedua, di dalam hadis Asbari ini tentang iman, Islam dan ihsan. Itu kan ada seorang yang orang tersebut adalah malaikat Jibril. Rukbataini. Nih, nempelin kedua lututnya dengan lututnya Nabi. Artinya apa? Akrab, amat dekat, sangat dekat. Itu diajarkan oleh Nabi. Kalau kita duduk dalam majelis, jangan jauh-jauh. Ngerapet duduk. Sering duduk dalam majelis habaib enggak? Kalau kita sering duduk dalam majelis habaib nih, majelis habaib, mau majelis Rasulullah, mau majelis Nurul Mustafa, pokoknya majelis Habibullah. Itu jamaah itu pengen apa? Paling depan. Padahal yang ngajar juga kagak garang-garang banget ya. tapi kalau disuruh merapat, karena sebenarnya apa? Itu ada satu nilai yang berbeda antara orang yang duduk paling depan, dekat dengan guru-gurunya, kemudian ada yang duduknya di belakang, bahkan ada yang di luar. Itu ada dalam satu hadis Nabi. Itu dijelaskan. Nilainya berbeda. Ada nanti 3 golongan manusia. Ketika duduk dalam majelis, ada yang satu orang duduk paling depan, ada yang duduknya di belakang, ada yang di luar. Paling luar maksudnya paling duduk. Itu punya nilai yang beda-beda. Dan tentunya ya ini sudah diajarkan oleh generasi para sahabat. Bagaimana para sahabat ketika ada halaqahnya Rasulullah, mereka amat ingin dekat. Kenapa? Setiap tutur kata Rasulullah itu menjadi pedoman dalam hidup kita di situ. Nah, ini dikatakan oleh para ulama, wafaqa masabiqu fi ilmi. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan semuanya ini berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Dihimpunnya. Wa qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu ketika beliau berkata begini, haddatsana. Tidak menggunakan haddatsani. Padahal sahabat yang ngomong. Biasanya kalau yang bicara haddatsana itu adalah generasi atba tabi'ut tabi'in, yang paling dekat dengan mukhtarizul hadis. Gurunya yang meriwayatkan hadis. Biasanya menggunakan istilah haddatsana, ya akhbarona, amba'ana gitu. Tapi ini sahabat yang menggunakan kata haddatsana. Artinya apa? Sayyidina Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini ketika mendapatkan hadis ini tidak sendirian, tapi
beliau bersama-sama dengan para sahabat berada dalam sebuah halaqahnya Rasulullah SAW. Itu. Mereka berarti mulazamah dengan Rasulullah SAW, langsung bertalaki kepada Rasulullah SAW. Makanya dalam beberapa riwayat, ya, ini banyak jalurnya dari beberapa sahabat. Hadis ini juga ya diriwayatkan juga oleh Sayyidina Abu Bakar. Jadi banyak sahabat yang meriwayatkan ini. Gitu. Nah, di mana Rasulullah SAW dikatakan oleh beliau nih, bukannya Rasulullah yang mengatakan, tapi Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud mengatakan, wa huwa sadiqul masduq. As-sadiq itu isim fa'il tuh. Sadiqun. Wazannya dari apa? Fa'ilun. Ini maksudnya sadiqun ini artinya kan jujur. Benar. Dalam hal apa? Fi jami'i ma yaqulu. Maksudnya dalam semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, semuanya. Tidak ada satupun apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ya yang terlepas dari yang namanya shadiq. Rasulullah yang paling asdaq, paling jujur, paling benar. Bahkan sahabat Sayyidina Abu Bakar ya juga salah satu sahabat yang mendapatkan julukan As-Siddiq itu dari Rasulullah SAW. Kapan ketika Sayyidina Abu Bakar itu mendapatkan gelar laqab ya, atau julukan As-Siddiq? Ketika peristiwa beliau menceritakan tentang perjalanan beliau Isra wal Mi'rajnya dalam sebagian malam. Ketika orang-orang kafir Quraisy ya meremehkan, bahkan menganggap Rasulullah SAW sedang membual. Apa? Membual itu apa tuh? Ngebohong ya? Cerita palsu. Gitu. Mana mungkin dalam sebagian malam perjalanan dari bumi sampai ke Sidratul Muntaha, kembali lagi ke bumi sebelum datang waktu subuh. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy dan termasuk para pedagang-pedagang yang biasa ya pergi dari kota Mekah melawat rihlak sampai ke Palestina, ke Baitul Muqaddas. Itu kan perjalanan hampir ditempuh ya 3 bulan pulang pergi. Ya kalau berarti kalau berangkat aja bisa menempuh jalan naik unta itu 1 bulan setengah. Lah bagaimana sebagian malam itu cuma dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Belum lagi jalannya dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Gak masuk akal. Makanya pada saat itu orang-orang kafir Quraisy dalam Israiliyat itu nguji Nabi. Nabi disuruh ningkring. Tahu ningkring gak? Ningkring tahu gak? Kaki satu suruh ngangkat kakinya. Satu ngangkat kakinya, Nabi masih bisa berdiri. Kemudian apa? Disuruh lagi kakinya dua-duanya diangkat. Ngapa? Jatuh bumi. Lah itu dijadikan sebagai bahan logisnya. Nalarnya orang-orang kafir Quraisy menganggap logikanya begitu. Ente ngomong bahasa kita nih gitu. Ente ngomong bilang ke langit. Bagaimana orang suruh ngangkat duanya aja udah jatuh ke bawah, bagaimana sampai ke langit? Gitu. Makanya dia ketika orang-orang kafir itu bohong semua, ketika ditanya oleh orang kafir kepada sahabat namanya Sayyidina Abu Bakar. Saya satu-satunya sahabat pada saat itu Sayyidina Abu Bakar lah yang membenarkan dan mengimani peristiwanya.
perjalanan Rasulullah SAW. Oleh karena itu Rasulullah diberikan gelar dengan gelar lakabnya As-Siddiq di situ. Gitu. Al-Masduq, terpercaya. Udah jujur berarti kan terpercaya. Masduq. Makanya ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan Rasulullah itu was-sadiqul masduq. Jujur dan terpercaya. Maksud terpercaya fima uhiya ilaihi. Apapun yang diwahyukan kepadanya. Terpercaya. Itu. Li'annal malaka Jibril ya'tihi bisidqi. Karena sesungguhnya malaikat Jibril alaihissalam itu, ya, itu ya'ti, membawanya atau mendatangkannya bisidqi, kebenaran. Ya, artinya wahyu Allah tidak ada yang bohong. Karena perintah perjalanan Isra wal Mi'rajnya Nabi pada saat itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-10 Hijriah. Gitu. Wa inna hadakum yujma'u khalquhu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian yujma'u khalquhu, dihimpun penciptaannya, ya, fi batnihi ummihi, di perut ibunya di situ. Yang namanya fi batni ummihi itu maksudnya apa? Fi rahimiha. Maksudnya di dalam seorang rahimnya perempuan. Oleh Allah dikasih dengan nama rahim. Artinya apa? Artinya apa? Penyayang. Kenapa dikasih nama dengan rahim? Perut seorang perempuan. Kenapa di dalam perut perempuan ada dititipkan sebuah janin, ya, yang perlu yang namanya mujahadahnya bagi seorang perempuan, kesungguhan, ya, kesabaran. Loh, kalau nggak sabar-sabar amat itu perempuan lagi hamil, mulai dari 1 bulan sampai proses persalinan 9 bulan normalnya tuh, dibawa kemana-mana, ya kan beratnya juga, berat itu, berat nggak? Belum lagi kalau tidur susah nggak? Miring susah, celentang juga panas, apalagi tengkurap, serba salah. Orang kalau udah hamilnya gede, tidur itu perempuan tuh susah. Dan susahnya itu ditambah lagi kalau udah mulai mules-mules, ya kan? Waduh, apalagi kalau sendiri, mulesnya malam, suaminya kerjanya sip-sipan, lagi di kantor, udah tuh gelisah aja, tambah gelisah. Orang mules kan gelisah, ditambah nggak ada yang nemenin, tambah gelisah, resah tuh. Apalagi kalau sudah memang waktunya harus lahir. Itu perjuangan antara hidup dan mati seorang wanita yang sedang, ya, proses persalinan. Bagaimana Allah nggak titipkan salah satu sifat Allah dengan sifat rahimnya? Coba, makanya orang yang sudah dititipkan janin terlepas dari satu perbuatan yang diawali dari perbuatan yang haram, ya, alias zina, kemudian akhirnya, ya, dititipkan sebuah janin, ya, memang nggak sedikit perempuan yang akhirnya apa? Melakukan tindakan aborsi,
Karena memang sudah hilang ya nilai-nilai ya kasih sayang Allah di dalam dirinya, karena dimulai dari sesuatu yang salah gitu. Sehingga ya hilanglah sifat kasih sayang. Lah coba kalau itu dititipkan kepada seorang laki-laki, ya kalau dititipkan seorang laki-laki, wah luar biasa. Makanya para ulama itu kalau yang jadi kepala negaranya perempuan itu di dalam kitab-kitab fikih kan masih dijadikan ya ikhtilaf juga. Enggak diperbolehkan menjadi pemimpin negara. Kenapa? Karena ada sifat fitrahnya ya mengandung selama 9 bulan, ngurusin negara gimana kalau mules-mules melulu. Gitu. Jadi ini satu kenikmatan bagi seorang perempuan karena Allah udah titipkan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Arba'ina yauman nutfah. Arba'ina yauman ini selama 40 hari dalam bentuk apa? Nutfah. Nutfah itu apa? Ayo. Nutfah itu apa? Kan dari nutfah kemudian ya arba'ina yauman misla zalik. Dari setetes air mani ya kemudian menjadi alaqah yang juga selama 40 hari menjadi segumpal darah. Kemudian dari alaqah menjadi mudghah, segumpal daging. Terjuga arba'ina yauman misla zalik, 40 hari juga. Berarti kalau dihitung berapa? Berarti dihitung berapa? Mi'atun wa ishrina yauman. Berarti 120 hari. Kalau dihitung bulannya berapa? 4 bulan. Makanya kalau di Jawa, kalau orang perempuan hamil usianya udah 4 bulan, ada acara apa tuh? 4 bulan apa namanya? Apa namanya ya kalau Jawa? Selapanan apa tuh? Dibilang 4 bulanan. Ya karena kalau dihitung 1 bulannya bisa dihitung ya salasin 30 hari. Salasina yauman 30 hari dalam 1 bulan. Berarti kalau dihitung ya 4 bulan. Makanya orang Jawa ya boleh jadi acara 4 bulanan itu salah satunya adalah dalilnya ini. Oleh sebagian ulama dikatakan bahwa memang dalam proses 4 bulan ini udah dijelaskan bahwa yadillu hadzal yadis ala annal janina yataqallabu fi 120 yauman fi salasati atwari. Ini hadis ini menjadi dalil, yadillu, menjadi petunjuk, gitu. Atas apa? Atas janin yang tumbuh yataqallabu, berkembang. Lah dari nutfah ke alaqah, berarti kan berkembang. Segumpal darah. Kalau di hewan ada enggak? Alaqah ada enggak? Segumpal darah ada enggak? Ada. Yang namanya hati itu juga ya kalau di dalam hadis itu termasuk uhillat ya maitatani waddamani,
Dihalalkan bagi kalian uhillat lana maitatani, 2 bangkai dan 2 darah. Fa ammal damani, maka adapun 2 darah itu fal kabidu, itu yang dimaksud dengan kabidu itu adalah hati. Hati itu terbentuk dari alaq, dari segumpal darah. Tuh. Dan itu yang dihalalkan. Termasuk salah satunya lagi, kalau di hewan, di dalam diri kita juga ada, namanya apa? Limpa. Itu 2 tuh yang dihalalkan. Ada satu lagi yang sering dikonsumsi juga sama orang, tapi diharamkan. Apa namanya? Marus. Marus juga kebentuk dari darah yang dibekukan. Dan itu masih ada orang yang mengkonsumsi itu. Kenyal-kenyal sih ya. Enak kan, kenyal-kenyal gitu. Biasanya itu dideng-deng gitu. Dideng-deng itu kalau marus itu. Kalau di Jawa tuh dideng-deng itu. Ya. ya kenyal-kenyal sedap dan tuh gitu. Ya. Nah, ini salah satu yang menjadi dalil memang bahwa janin meskipun belum ada ruhnya, tapi sudah bisa tumbuh dan berkembang, mengalami perubahan. Berarti sudah ada kehidupan meskipun belum dikasih ruh. Makanya kalau Idul Kurban kita kan sering kalau nyembelih hewan kurban, sapi udah dicincang-cincang nih, kita sering lihat ada daging yang masih apa? Bergerak, ya kan? Padahal kan udah hilang ya, nyawanya udah hilang. Tapi ketika potong masih ada gerakan. Begitulah diperumpamakan sebagai perumpamaan tamsil, bahwa pertumbuhan dari darah ya kemudian menjadi segumpal darah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, yang segumpal daging itu itu juga di dalam hadis dikenal dengan hati. Ingat, ketika Nabi mengatakan wahiyal qalbu, apa tuh yang maksud dengan segumpal daging itu? Ya, yang faida saluhat saluhal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik seluruhnya. Faida fasadat jasadu kullu. Apabila buruk itu segumpal daging itu, maka semuanya buruk. Apa? Wahyal qalbu, disebut oleh Nabi, itu yang dimaksud segumpal daging adalah hati. Dan ini memang proses perjalanan tahapan dalam proses penciptaan manusia, dan banyak di dalam ayat Al-Qur'an juga disebutkan di dalam surat As-Sajdah, allazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Dijadikan tuh manusia itu kadang-kadang mimma immahin, dari setetes air yang hina, kadang-kadang mintin, min sulalatin min tin, kadang-kadang bukan mimma immahin tapi dari setetes air yang bersih, saripatinya yang namanya sperma atau mani maksudnya. Jadi ayat Al-Qur'an banyak dan disebutin di situ tuh. Ya, gitu. Bahkan di dalam surat Al-Mu'minun itu tahapannya juga lebih lengkap. Disebutkan dalam surah Al-Mu'min dari segumpal daging itu kemudian melekas dan membungkus tulang. Tahapannya ada lagi di situ. Setelah sempurna tuh,
membentuk menjadi bentuk ya yang lain, maksudnya yang tadinya cuma segumpal darah daging ya, kemudian balut ya tulang dengan daging itu kemudian menjadi bentuk yang sempurna tubuh. Udah ada kepala, udah ada tangan, kaki, udah ada semua tuh gitu. Kemudian apa? Setelah proses kejadian itu oleh Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan, summa yursalu ilaihil malaku, kemudian diperintahkan kepadanya malaikat. Ini dengan bentuk mufrad tunggal, malaku. Artinya ya malaikat yang diturunkan. Untuk apa? Fayanfihu fihi ruha. Diperintahkan untuk meniupkan di dalam janin tadi yang sudah sempurna dalam bentuk yang lain, dalam bentuk tubuh yang sempurna, kemudian ditiupkan ruh. Kayak di dalam surat As-Sajdah kan disebutin di ayat berikut itu. Summa sawwahu wa nafahu fihi mir ruhihi. Ya. Kemudian tuh ditiupkan. Ya perintahkan Allah untuk meniupkan ruhnya. Setelah proses 120 hari tadi. Makanya kalau orang mengadakan 4 bulanan itu sebagai tanda ungkapan rasa syukurnya karena sudah Allah berikan satu kehidupan bagi anak manusia di situ. Makanya kalau sudah diberikan kehidupan, sudah ditiupkan ruh, berarti ada kehidupan. Maka di situ dianggap juga hukumnya dosa untuk membunuh, karena sudah ada nyawa istilahnya di situ. Ya, bahkan kaitannya juga dengan berbagai hukum-hukum fikih, termasuk ya kaitannya dengan zakat di situ. Nah, ini Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Kemudian apa? Wa yu'maru bi arba'in. Kemudian diperintahkan dengan 4 kalimatin. Dengan 4 perkara nih, 4 ketetapan. Maksudnya kalimatin itu ya itu kalimah itu maksudnya sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh fil lauhil mahfuz, sudah disimpan di lauhil mahfuz bagi setiap anak manusia sebelum dikasih ruh. Ini udah Isya belum? Belum. Itu jamnya ini lagi. Ya Allah. Jam berapa sekarang Isya? Masih ada berapa menit? Oh 22. Masih 3 menit lagi. Nah, Allah menetapkan 4 perkara ini disebutkan. Bikat birizkihi, ditetapkannya rezekinya. Rezeki setiap anak manusia itu tidak akan ketukar, meskipun dalam satu keluarga itu ya punya anak selusin 12 orang misalnya, itu rezekinya nggak akan ketukar. Makanya jangan pusing kalau orang punya anak banyak, jangan pusing, karena itu juga Allah udah kasih tetap. Coba bayangin nih, ketika anak masih di dalam aja tuh sudah banyak yang ngasih. Ketika lahir ada yang ngasih nggak? Banyak, datang ngasih ucapan, ya ngasih ucapan bawa jinjingan, segala macam tuh, pakaian bayi, udah makanan buat tempat makanan bayi, ya kan, segala macam, bedak juga udah ada di, ya itu adalah bagian dari sebagian kecil rezeki di awal permulaan kehidupan anak manusia di kehidupan dunia. Sebenarnya dari situ aja kita sudah harus memahami
bahwa berapapun anak yang kita miliki, semua masing-masing sudah punya rezekinya, dan memang berbeda-beda. Rezekinya anak itu berbeda-beda. Makanya kalau anaknya ada 12 dan wajahnya beda-beda, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang mancung ke dalam, ada yang pesek. Ya, jangan heran rezekinya masing-masing. Itu dari karunia Allah aja, dari tubuhnya aja udah beda-beda. Itu juga bagian rezeki Allah. Jadi jangan heran. Gitu. Ada yang bisa jadi ini anaknya, ada yang bisa jadi itu anaknya, ada yang biasa-biasa aja. Enggak semuanya anak itu menjadi emas. Benar enggak? Kan ada anak emas. Ya kan? Dibilang ada anak emas. Tapi jangan suka mengabaikan yang tidak menjadi emas. Jangan. Tetap ada perlakuan yang sama. Karena setiap anak yang kita miliki tidak memiliki rezeki yang sama. Ada yang bisa jadi hafiz Quran atau hafizah. Ada juga yang memang tidak Allah karuniakan di situ. Tapi dia dikaruniakan di tempat yang lain rezekinya. Oh, dia ahli dalam kitab. Yang ini satunya ahli dalam Quran, dia penghafal Quran, tapi dia nggak bisa baca kitab. Ada yang bisa baca kitab dan bagus baca kitabnya, tapi dia nggak hafal Quran. Itu rezekinya masing-masing. Jangan sekali-kali kita ngomong begini, tuh abang lu baru keluar dari sekolah aja udah terima kerjaan. Bahkan dicari, dapat gajinya gede. Lu udah bertahun-tahun keluar dari sekolah belum dapat kerjaan juga. Mau jadi apa lu? Gitu. Jangan. Masing-masing ada rezekinya. Jangan dipaksakan sesuai dengan keinginan kita. Tidak semua anak-anak kita sukses menjadi apa yang kita inginkan, karena Allah sudah gariskan sesuai dengan ketentuan Allah. Karena nanti ada nih dari keempat ini, termasuk wa ajalihi wa amalihi wa syaqihi aw sa'id. Termasuk ya susah senangnya, nasib baik buruknya setiap manusia sudah ditakdirkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah. Allahumma aslih dzata bainana. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma inna na'udzubika minaz zulumatil wahmi wasahil binuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa wa qalbihi la yahsha wa nafsi la tashba wa du'ai la yusma wa amali la yurfa min fadlika lahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.